warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Agustin, NIM 11980302115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metodologi fikih. Metodologi fikih itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, penalaran bayani. Penalaran bayani adalah pemahaman atau penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis untuk menemukan hukum syar'i menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Lalu pendekatan ini menjadi asas utama pada pemikiran fikih Islam. Untuk menghasilkan pengetahuan penalaran bayani ini mengutamakan 3 hal. Yang pertama, redaksi lafaz teks menggunakan kaidah bahasa Arab yang baku. Yang kedua, menitik beratkan otoritas transmisi teks agar tidak keliru. Yang ketiga, menitik beratkan penggunaan metode kias. Secara umum, metode interpretasi ini dibagi menjadi 11. Yang pertama, interpretasi gramatikal. Penafsiran ini menggunakan kaidah kebahasaan. Secara umum, interpretasi ini dibagi menjadi 11 kelompok. Yang pertama, interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran sesuai dengan kaidah bahasa. Yang kedua, interpretasi historis, yaitu penafsiran sesuai dengan hukum. Yang ketiga, penafsiran sistematis, penafsiran yang tidak berdiri sendiri, tetapi selalu ada kaitannya dengan peraturan yang lainnya. Yang keempat, interpretasi sosiologis, yaitu peraturan yang dibuat berdasarkan kemaslahatan. Yang kelima, interpretasi komparatif, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan. Yang keenam, interpretasi futuristik, yaitu penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yakni penjelasan ketentuan hukum. Yang ketujuh, interpretasi restriktif, yaitu interpretasi yang sifatnya membatasi. Yang kedelapan, interpretasi ekstensif, yaitu penalaran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas interpretasi gramatikal. Yang kesembilan, interpretasi otentik, yaitu penafsiran di mana Gadi tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain apa yang telah ditentukan, yang di dalamnya terdapat undang-undang itu sendiri. Yang ke-10, interpretasi interdisipliner, yaitu metode yang menggunakan logika penafsiran atau satu cabang ilmu hukum. 11, interpretasi multidisipliner, yaitu metode di mana hakim harus mempelajari beberapa ilmu lain selain dari ilmu hukum itu sendiri. Yang kedua, penalaran ta'lili. Penalaran ta'lili ini adalah penalaran yang didasarkan ke bahwa anggapan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis atau nilai hukum yang akan dicapainya. Maka pada dasarnya penalaran ta'lili ini merupakan metode istinbat hukum yang berupaya menggunakan ilaat tersebut sebagai alat utamanya. Ada 3 persyaratan yang harus ada dalam ilaat tersebut. Yang pertama, sifatnya yang jelas atau zohir. Yang kedua, relatif dapat diukur. Yang ketiga, mengandung pengertian yang sesuai dengan hukum dalam arti mempunyai relevansi dengan hukum. Dari definisi dan pengertian di atas membedakan ilaat dan sebab, karena ilaat harus mempunyai relevansi dengan ketentuan hukum yang ditetapkan, sedangkan sebab tidak harus selamanya mempunyai relevansi dengan hukum tersebut. Yang ketiga, penalaran istislahi. Metode penemuan hukum dengan istislahi difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nas, baik itu
Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu itibar, dan juga difokuskan terhadap hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma atau qiyas yang berhubungan dengan suatu kejadian tersebut. Hukum yang ditetapkan istislahi seperti pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Hal itu tidak dijelaskan oleh nas dan ijma, melainkan didasarkan atas maslahat yang sejalan dengan kehendak syara untuk mencegah terjadinya perselisihan antar umat mengenai Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.